Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 946-948. Di markas rahasia Fei Bao dan Sirius, Tommy Ye akhirnya berhasil mewujudkan keinginannya dan melancarkan perang dengan Kevin Ye. Namun, pertempuran itu berakhir dengan kekalahan total Tommy Ye. Tentu saja, pertempuran ini juga memberi kesan bahwa Kevin Ye tak terkalahkan di hati Fei Bao dan Sirius. Hal itu juga secara langsung menentukan kepemimpinan mutlak Kevin Ye dalam kelompok kekuatan baru ini. Di Lamborghini milik Kevin Ye, Tommy Ye duduk di kursi kopilot tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tampaknya perang itu telah memberikan pukulan telak bagi harga dirinya. Duduk di sebelah Tommy Ye, Kevin Ye tersenyum dan melemparkan botol kaca kepada Tommy Ye. Tommy Ye awalnya tertegun, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ini? Kevin Ye berkata sambil tersenyum, pil naga dan harimau. Kau baru saja terpengaruh oleh kekuatan telapak tanganku. Jika kau meminum satu, kau akan bisa menyesuaikannya dengan lebih baik. Dikatakan bahwa itu adalah pil. Momen suram Tommy Ye pun sirna. Sebaliknya, ia mulai belajar dengan botol kaca ini. Pil. Apakah ini pil legendaris? Sambil berkata, Tommy Ye dengan penasaran membuka botol kaca di tangannya, dan tercium aroma obat yang harum dan lembut. Setelah mengeluarkan satu, Tommy Ye tidak tahan untuk bermain-main, jadi dia tidak mau mengantarnya ke pintu masuk. Sambil tersenyum, Tommy Ye bertanya kepada Kevin Ye, maaf, saudara, apa efek pil ini? Pil naga dan harimau, kedengarannya seperti pil kelas atas dan bermutu tinggi. Kevin Ye menyipitkan matanya dan terkekeh, jangan menganggap serius hal ini. Menurutku, benda ini hanya beberapa biji gula. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Tommy Ye tidak mau segera bangun, percayalah, saudara, kamu terlalu tidak tahu berterima kasih, kamu tidak akan mengambil sebotol pil paling rendah yang membodohiku. Kevin Ye melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Bos Ye, apa yang membuatmu terburu-buru? Ini hanya baik untukmu untuk dimakan. Mengenai sebotol pil yang aku janjikan padamu, aku akan memberimu satu lagi saat itu. Ketika Tommy Ye mendengar ini, dia merasa lega dan bergumam, hampir sama. Namun, Tommy Ye yang puas sekali lagi melihat pil naga dan harimau di tangannya, dan kemudian menanyakan topik tadi, maaf, saudara, pil naga dan harimau ini juga merupakan pil. Meskipun tidak populer, itu memiliki efek. Mengapa kamu tidak memperkenalkannya kepadaku? Apa manfaat memakannya? Melihat penampilan Tommy Ye yang memecahkan kaserole dan menanyakan akhirnya, Kevin Ye hanya berkata tanpa rasa terkejut dan berkata, manfaatnya secara alami sedikit. Orang biasa dapat memperpanjang hidup mereka hingga 200 tahun dengan meminum satu pil, sementara seni bela diri dapat meningkatkan keterampilan mereka hingga puluhan hingga ratusan tahun. Perkataan Kevin Ye langsung membuat Tommy Ye ketakutan dan hampir melempar pil di tangannya ke tanah. Namun untunglah, Tommy Ye adalah seorang seniman bela diri. Dia cepat melihat botol kaca di udara. Kemudian Tommy Ye menatap Kevin Ye dengan mata yang luar biasa. Setelah waktu yang lama, dia membuat komentar kasar. Sialan, manusia biasa dapat memperpanjang hidup mereka selama 200 tahun, dan seni bela diri dapat meningkatkan keterampilan mereka selama 100 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa dia adalah kacang gula? Apakah itu masalah telingaku atau masalah otakmu? Untuk seruan Tommy Ye, Kevin Ye tidak melihat sesuatu yang aneh. Bagaimanapun, Kevin Ye telah melihat ekspresi ini di wajah Laozi murahannya, Markus Ye untuk waktu yang lama. Bahkan ekspresi Markus Ye lebih baik daripada Tommy Ye. Saat ini, Kevin Ye terus tersenyum buruk di mulutnya, dan dia memiliki semacam dorongan nakal di dalam hatinya. Dia berpikir, jika mereka tahu bahwa aku telah memberi makan saripati ikan mas di halaman belakang kota langit dengan pil naga harimau, apa ekspresinya? Mungkin mereka akan menjadi gila. Melihat Kevin Ye hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa, Tommy Ye juga melihat minat untuk tidak bertanya lebih lanjut. Namun saat ini, Tommy Ye lebih penasaran dan lebih berharap. Betapa mengerikannya pil yang Kevin Ye janjikan untuk diberikan kepadanya. Menyipitkan mata, menatap wajah tampan Kevin Ye, Tommy Ye terkadang berpikir. Kakeknya, yang juga kepala keluarga Ye, tidakkah kepalanya terjepit di pintu? Bagaimana kau bisa melepaskan orang mesum ini di depanmu? Jika Kevin Ye tetap tinggal di keluarga Ye, seperti apa pemandangannya sekarang? Pasti Wan Fang yang datang ke pengadilan. Namun, ini hanya imajinasi Tommy Ye sendiri. Bagaimanapun, tidak ada kesempatan untuk memulai dari masa lalu. Melihat Tommy Ye hanya menatap dirinya sendiri,
Kevin Ye tiba-tiba tertawa dan bertanya, Bos Ye, apa yang sedang kau pikirkan, begitu terganggu? Tommy Ye tertegun sejenak, lalu dengan cepat tersenyum malu. Tentu saja, Tommy Ye tidak berani memberitahu Kevin Ye apa yang diinginkannya. Dia hanya bisa mengalihkan pembicaraan dan berkata, maaf, saudaraku, aku hanya berpikir, apakah kamu yakin ingin melatih kelompok Sirius dan macan tutul terbang menjadi prajurit? Kevin Ye, dengan seringai di matanya, bertanya, apa yang tidak bisa kulakukan? Tommy Ye dengan cepat menjelaskan, bukan tidak mungkin untuk datang. Hanya saja, melatih sejumlah besar prajurit tidak semudah itu, yang membutuhkan banyak uang dan energi. Siapa di antara para pemimpin keluarga bangsawan itu yang tidak mengumpulkan pasukan selama 100 tahun untuk memiliki pengawalnya sendiri? Kupikir kau mengkhawatirkan sesuatu. Aku mengkhawatirkan hal ini. Kevin Ye berkata sambil tersenyum mengejek, mungkin sulit bagi orang biasa untuk melatih praktisi seni bela diri, tetapi itu tidak lebih mudah bagiku. Jangan lupa bahwa aku bisa melakukannya. Tidak sulit bagiku untuk memiliki banyak prajurit sebanyak yang aku inginkan dengan membangun pil fondasi. Tapi, mengikuti kata-kata Kevin Ye, Tommy Ye bahkan berkata, kurasa itu tidak perlu. Kau bisa bangga pada dirimu sendiri sekarang. Mengapa melatih sekelompok seni bela diri? Bahkan jika kau memiliki pil fondasi bangunan, kau dapat melatih seniman bela diri dalam skala besar. Setelah mereka keluar dari gunung, mereka akan berada di alam sapi, harimau, dan naga. Kau tidak akan dapat melatih sekelompok ahli bawaan. Sekarang kau membutuhkan begitu banyak sapi, harimau, dan naga. Apa gunanya alam? Saat ini, Tommy Ye terus mencari dasar, dan masalahnya tampaknya semakin dekat dengan seluruh rencana besar timur antara Kevin Ye dan Charlie Qin. Dalam hal ini, Kevin Ye tersenyum terlebih dahulu, lalu menginjak rem untuk menghentikan Lamborghini yang sedang diparkirnya. Kemudian, Kevin Ye diam-diam mengeluarkan sebatang rokok dari tubuhnya dan menyalakannya. Asap mengepul di sekitar mobil. Setelah waktu yang lama, mata Kevin Ye hanya menatap Tommy Ye dengan serius. Kakak Ye, sejujurnya, bukan karena aku ingin melatih begitu banyak seniman bela diri, tetapi seseorang membutuhkan kekuatan seperti itu. Aku hanya memainkan peran di dalamnya. Tommy Ye tertegun dan berkata sambil tersenyum, seseorang. Maaf, jangan bercanda. Apakah ada orang di dunia ini yang dapat memerintahmu? Kevin Ye menundukkan kepalanya dan tertawa canggung, itu benar. Siapa? Tommy Ye bertanya dengan gugup. Kevin Ye mengangkat kepalanya lagi, menatap Tommy Ye dengan serius dan berkata, Charlie Qin. Tommy Ye merasakan ledakan kejutan. Namun, Tommy Ye tidak tahu bahwa ketika Kevin Ye mengucapkan kata Charlie Qin pada dirinya sendiri, itu berarti dia harus diseret oleh Kevin Ye dan Charlie Qin, serta dua rencana gila mereka. Sebenarnya, ini juga merupakan tujuan terpenting Kevin Ye untuk tetap tinggal di Linhai. Bab 947. Malam itu, hotel itu penuh dengan orang. Sejak Kevin Ye mengambil alih Jinyu Mantang, dia terus meluncurkan hidangan baru, yang telah mendorong popularitas Jinyu Mantang ke puncak. Saat ini, itu telah menjadi ciri khas seluruh daerah pesisir. Bahkan orang yang lewat semua tahu bahwa ketika Anda datang ke laut, Anda harus datang untuk makan, atau Anda tidak akan menunjukkan identitas Anda. Pada pukul 6 sore, aula sudah penuh, bahkan jika tidak ada kursi kosong, masih ada antrean panjang di depan pintu, yang terlihat seperti pemandangan besar. Namun untuk popularitas emas dan giok, orang luar sudah lama tidak heran, karena hampir setiap hari di sini, tidak ada hari untuk berhenti. Pada saat ini, di pintu rumah yang penuh dengan emas dan giok, Sue Changkong, yang sudah lama tidak keluar secara langsung, mengenakan jas hitam dan berdiri dengan hikmat, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Karena Kevin Ye berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan meninggalkan 10 meja terbuka untuk tamu, Sue Changkong sangat berhati-hati dan waspada saat ini. Bersamaan dengan bunyi peluit mobil, kedua bas itu berhenti di depan pintu aula. Pintu terbuka, dan seorang yang tampak seperti pelajar keluar dari mobil. Dilihat dari jumlah orangnya, tampaknya jumlahnya sekitar 50 atau 60 orang. Berdiri di depan kerumunan itu adalah seorang guru wanita setengah baya. Guru wanita itu mengenakan gaun merah cerah. Dia tampak segar dan segar. Siapakah Selin Gao dari SMP Lin Haino? 1. Selin Gao pertama-tama melihat ke dalam ruangan dan melihat ada banyak orang berdiri di depan pintu aula. Kerumunan yang berdiri dalam antrean di pintu telah berkelok-kelok ke jalan. Dia langsung bingung. Dan dengan Selin Gao di belakang, sekelompok siswa SMA kelas 11 juga mulai berbisik-bisik. Kenapa? Banyak sekali orang.
Sepertinya tempat ini sudah penuh. Oh, tidak, kita agak terlambat. Tidak, 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 aku tidak akan mengadakan pesta makan malam yang menyenangkan seperti ini. Jika aku tahu, aku akan datang lebih awal untuk posisi itu. Mendengar kebingungan dan ketegangan di belakangnya, bahkan Selin Gao mengerutkan kening. Berdiri di tengah kerumunan siswa saat ini, hanya Mia Fang, Mia Nangong, Nindi Sue dan gadis-gadis lain yang tampak acuh tak acuh. Bagaimanapun, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekayaan, dan industri Kevin Ye sendiri, tidak bisakah mereka meninggalkan tempat untuk mereka? Selin Gao berdiri di depan kerumunan, berpikir sejenak, lalu menoleh ke siswa di belakangnya dan berkata, kalian tunggu di sini dulu, aku akan pergi dan bertanya tentang situasinya. Kalian semua mengantre. Jangan berjalan-jalan dengan memberi salam, Selin Gao berjalan menuju pintu aula. Pada saat itu, Lin Sailing yang berdiri di tengah kerumunan itu melirik Kevin Ye dengan pandangan main-main, dan berkata, pasang surut, bukankah kalian sudah menyapa manajer di sini? Mereka seharusnya sudah memesan tempat untuk kita. Kevin Ye, salah satu kerumunan itu, berkata sambil tersenyum, aku sudah menyapa, tetapi aku tidak memberitahu Nona Gao. Aku tidak ingin orang-orang tahu bahwa ini adalah urusanku. Oh, begitulah. Hehe, kalian benar-benar jahat. Kalian sudah siap besok, dan biarkan Tuan Gao makan udang. Mengenai pengaturan Kevin Ye, Selin Gao tentu saja tidak tahu, dan para siswa kelas 11 di senior 2 tidak tahu, jadi Kevin Ye tidak bisa pergi untuk menyapa Sue Changkong. Pada saat ini, hampir semua mata orang banyak terfokus pada Selin Gao. Mata itu tegang dan gugup. Mereka berharap dan berharap. Beberapa bahkan mulai mengepalkan tangan dan berdoa. Saat ini, Selin Gao tidak bisa bersikap mendominasi di sekolah, tetapi hanya jika dia melangkah maju, dia sudah berjalan di depan Sue Changkong. Bagaimanapun, Sue Changkong adalah satu-satunya orang yang terlihat seperti orang yang bertanggung jawab. Permisi, apakah Anda orang yang bertanggung jawab atas Jinyu Mantang? Tanya Selin Gao. Sue Changkong awalnya tertegun, lalu melirik Selin Gao dan berkata, ya, saya Sue Changkong, manajer Jinyu Mantang. Nona ini, saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan untuk Anda. Selin Gao bahkan berkata, manajer Sue, Anda sangat baik. Baiklah, saya memesan 6 minuman melalui telepon sore ini. Saya tidak tahu kita. Selin Gao tentu saja tidak tahu rencana Kevin Ye, jadi dia membuat janji melalui telepon pada siang hari. Sue Changkong melirik Selin Gao dari atas ke bawah dan bertanya, oh, baiklah, saya tidak tahu apakah Anda sudah membayar uang muka untuk Nona ini. Baiklah, tidak. Mendengar pertanyaan Sue Changkong, hati Selin Gao langsung berdebar-debar. Bagaimanapun, Selin Gao tidak mendapat jawaban positif saat memesan meja pada siang hari. Jadi saat ini, Selin Gao sangat gugup, karena takut janjinya akan menjadi batal dan mengecewakan murid-muridnya. Sue Changkong menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Nona, kami memiliki aturan emas bahwa kami harus membayar 50% dari uang muka untuk memesan meja terlebih dahulu. Jika Anda tidak membayar uang muka, Anda harus menunggu di lobi untuk menyerahkan meja. Tetapi Anda dapat yakin bahwa begitu ada meja, saya akan mencoba yang terbaik untuk mengaturnya untuk Anda. Harap tunggu dengan sabar. Kata-kata Sue Changkong sopan, tetapi tersirat bahwa dia dengan sopan menolak Selin Gao, yang membuat Selin Gao sangat malu. Berapa lama kita harus menunggu, manajer Sue? Selin Gao tergagap. Sue Changkong merasa malu dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Jika cepat, sekitar 10 atau 20 menit. Jika lambat, sekitar 1 jam. Selin Gao sempat bingung dan berkata, oh, baiklah. Selin Gao yang kecewa juga tidak berdaya, ini hanya berjalan perlahan ke belakang. Namun, satu orang di antara kerumunan itu cukup tidak puas dengan penantian itu. Orang ini tidak lain adalah Liu Minghai, seorang guru sejarah di kelas 21 sekolah menengah atas. Meskipun pesta itu merupakan pertemuan para siswa dari kelas 21 sekolah menengah atas, bagaimanapun juga itu adalah sebuah perayaan. Melihat Selin Gao kembali, Liu Minghai memanggil 1.000 orang tidak puas dan 10.000 orang tidak puas. He Liu Dasao pergi ke tempat yang merupakan lampu hijau, bahkan di ibu kota kekaisaran, tidak ada hotel yang berani membiarkan dirinya menunggu. Di satu sisi, dia ingin menjadi pusat perhatian dan tampil di depan Nindi Sue. Di sisi lain, Liu Minghai juga seorang tuan muda. Sebelum Selin Gao kembali, Liu Minghai langsung pergi ke Sue Changkong di seberang. Saat itu, Liu Minghai mengangkat alisnya dan mengangkat matanya,
menunjuk Sue Changkong sebentar dan berkata, "Hei, aku bilang apakah hotelmu buka untuk bisnis? Kamu masih harus mengikuti uang untuk menjalankan bisnis. Dengan cara ini, aku akan menambahkan 100.000 yuan lagi ke uang meja. Kamu harus segera mengusir orang-orang yang menganggur di tokomu. Kita akan masuk dan makan." Sue Changkong hanya mencibir dan memutar matanya untuk penampilan Liu Minghai yang muluk-muluk seperti anak kecil. Bab 948. Bagi Liu Minghai, pria nakal seperti itu, Sue Changkong telah berada di istana untuk waktu yang lama, dan sudah lama tidak heran. Pintu ini penuh dengan emas dan batu giok, hampir setiap hari akan ada orang seperti itu. Jangan katakan itu Sue Changkong. Bahkan Selin Gao, yang baru saja bersiap untuk membalikkan tubuhnya, merasa sangat malu. Selin Gao menatap Liu Ming dan berkata, "Guru Liu, lupakan saja, mari kita tunggu." Liu Minghai tampaknya tidak menerima niat baik Selin Gao. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Nona Gao, kami kesulitan untuk keluar makan bersama. Bagaimana mungkin hal semacam ini merusak suasana hati kami yang baik? Selain itu, saya tidak bisa membiarkan murid-murid saya berdiri di sini dalam keadaan lapar dan menunggu Liu Minghai dapat mengatakan bahwa dia benar, tetapi saya khawatir tidak ada sekelompok murid di belakangnya di hati Liu Minghai. Apa yang dia lakukan sekarang hanyalah keinginan kuat untuk mengekspresikan dirinya dan ketidakpuasan batinnya." Untuk membuktikan berapa banyak uang yang dimilikinya, Liu Minghai terus mengirimkan rambutnya ke Sue Changkong. "Mengapa? Apakah 100.000 tidak cukup? Jika tidak, tidak apa-apa. Saya akan mengambil alih hotel Anda dengan 200.000 yuan hari ini. Kamu harus memberitahu orang-orangmu untuk membersihkan pasar dan kita akan masuk untuk makan." Saat dia berbicara, wajah Liu Minghai penuh dengan tawa. Ekspresinya seolah memberitahu semua orang di dunia bahwa Lao Zi adalah yang terkaya. Namun, Liu Minghai tidak tahu bahwa ketika dia mengatakan ini, dia menarik banyak ejekan dari kerumunan di sekitarnya. Semua orang terus tersenyum, menunjuk, melihat Liu Minghai dan berbisik, "Dari mana orang ini datang? Ini benar-benar bunga yang luar biasa. Benar, benar. Jika kamu ingin membuat reservasi seharga 200.000 yuan, kamu hanya ada di otak." Aku benar-benar tidak tahu di mana dunia ini penuh dengan kekayaan dan kekayaan. Terkadang makan harganya 200.000 yuan. Lucu sekali dia mau menyewa kamar seharga 200.000 yuan. Meskipun suara kecil ini tidak begitu jelas, tetapi masih mengalir ke telinga Liu Minghai. Liu Minghai dan merasa seperti dipaksa oleh matahari, bukannya dipaksa. Tiba-tiba, wajah tua Liu Minghai tidak bisa bertahan, semburat merah kehijauan, semburat pucat, itulah yang disebut tampan. Saat itu, Sue Changkong, sambil tersenyum, berkata kepada Liu Minghai, "Tuan ini, kami tidak pernah mengadakan pesta sewa. Saya khawatir Anda tidak mampu membayar harganya. Jadi saya sarankan Anda untuk menunggu dengan sabar." Diolok-olok oleh manajer lobi sebuah hotel, bagaimana Liu Minghai bisa menelan napas ini dan memakai wajah biru baja. Bagaimana Liu Minghai bisa mendapatkan wajah ini untuk dirinya sendiri hari ini? "Oh, ayolah, ayolah. Siapa bilang aku tidak sanggup membayar harganya? Asalkan kamu bisa membayar harga awal, aku sanggup. Hari ini, aku akan punya banyak uang di kamarmu." Liu Minghai benar-benar bertarung dengan Sue Changkong. Di satu sisi, demi wajah Tuan Gongzi, di sisi lain, juga untuk membangun kembali gengsi di depan kelompok siswa di kelas 11 senior 2, jadi Liu Minghai bertarung sekarang. Pertarungan dengan Sue Changkong memerah di wajahnya. Adapun Liu Minghai, Sue Changkong terdiam beberapa saat, dan akhirnya hanya punya cara, "Tuan ini, apakah Anda yakin ingin menyewa hari ini?" Liu Minghai Sens bersumpah, "Ya, saya akan menyewa tempat itu. Anda dapat membuat harga." Liu Minghai juga mengeluarkan sebatang rokok dari tubuhnya dan menyalakannya, yang disebut suka memerintah, "Saya tidak percaya hari ini. Masih ada beberapa hal yang tidak adil di dunia." Atas penampilan Liu Minghai, para siswa kelas 11 senior 2 saling bersaing. Beberapa orang menantikan keberhasilan Liu Minghai dalam memenangkan manajer aula emas, sementara yang lain meremehkan perilaku Liu Minghai yang suka bermain trik di atas panggung, dan bahkan merasa tidak tahu malu memiliki guru seperti itu. Adapun Kevin Ye, dia ingin menunjukkan kepalanya dan menyapa Sue Changkong. Namun, melihat Liu Minghai di tempat ini, Kevin Ye hanya bersembunyi dan menunggu untuk melihat permainan yang bagus. Dia bahkan berpikir bahwa jika dia dapat mengambil kesempatan ini untuk mengadu Liu Minghai, itu akan menjadi hal yang sangat baik. Oleh karena itu, dalam menghadapi tabrakan Liu Minghai dan Sue Changkong,
Kevin Ye mengabaikannya, sepenuhnya adalah pandangan terhadap mentalitas yang bersemangat. Saat ini, Sue Changkong berdiri di gerbang Jinyu Mantang dan menatap Liu Minghai dengan dingin. Melihat desakan Liu Minghai, Sue Changkong tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Baiklah, karena orang ini bersikeras mengajukan paket, maka perlu bagi saya, sebagai manajer lobi Jinyu Mantang, untuk menjelaskannya kepada Anda." Setelah suara itu, Sue Changkong melanjutkan, "Kami adalah restoran paling top di dekat laut. Setiap hari, kami disambut oleh para pengunjung. Hanya untuk makan malam saja, omset rata-rata Golden Hotel kami dalam sebulan terakhir sekitar 40 juta hingga 50 juta per hari. Jika tuan ini bersikeras memesan, saya dapat memotong pokok hidangan yang sesuai untuk Anda, dan Anda dapat memberikannya 40 juta yuan." Pembukaan Sue Changkong, hampir semua orang linglung, apakah itu Selin Gao dan dua senior kelas 11 di belakangnya, atau kerumunan di sekitarnya terpesona. Pendapatan 40 juta per malam tidak diragukan lagi merupakan angka astronomi bagi orang biasa. Meskipun kita semua tahu bahwa ada banyak uang dan kekayaan di rumah kita, kita tidak tahu bahwa kita dapat menghasilkan uang sedemikian rupa. Itu hanyalah perbendaharaan konsumsi. Tetapi reaksi pertama Liu Minghai adalah melompat, menunjuk Sue Changkong dan berteriak, "Sialan, 40 juta, kenapa kamu tidak merampok?" Sue Changkong tampaknya telah mengantisipasi reaksi Liu Minghai, tetapi dia merentangkan tangannya dan berkata, "Tuan, ini adalah data penjualan kami yang sebenarnya. Jika Anda tidak mampu membayar uang ini, saya hanya bisa meminta maaf kepada Anda." Anda. Liu Minghai tidak berdaya, menunjuk Sue Changkong setengah jalan, tidak bisa berkata apa-apa. Namun, ketika Liu Minghai dan Sue Changkong berdiri dalam kebuntuan di sini, mata Sue Changkong tiba-tiba menjadi cerah. Tampaknya dia melihat beberapa sosok yang dikenalnya di antara kerumunan kelas 11 di senior 2. Sebenarnya, yang pertama kali dilihat Sue Changkong bukanlah Kevin Ye, tetapi Nindi Sue. Kemudian Sue Changkong dengan hati-hati mencarinya di antara kerumunan dan melihat sosok Kevin Ye. Tepat pada saat Sue Changkong terlihat terkejut, siap untuk melangkah maju, tetapi melihat Kevin Ye tersenyum padanya dan membuat gerakan aneh. Kemudian terdengar suara Kevin Ye yang bercanda di telinga Sue Changkong, "Changkong, orang di depanmu ini sangat menyebalkan, tetapi dia cukup kaya. Mari kita cari kesempatan untuk menghukumnya. Selain itu, jangan ungkapkan identitasku. Aku sekarang seorang mahasiswa." Ingat. Sue Changkong awalnya tertegun, tetapi segera dia kembali mengerti apa yang dimaksud Kevin Ye. Kemudian dia perlahan-lahan mengangkat senyum buruk di mulutnya, dan ekspresinya pada Liu Minghai tidak benar.